memberikan manfaat bagi kita semua, serta mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama membaca doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib kita pada hari ini. Pertama, peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan audio selama kegiatan berlangsung kecuali diizinkan oleh moderator. Dua, saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, peserta cukup duduk bersiap mendengarkan dan menyanyikan dalam hati. Tiga, pertanyaan seputar materi narasumber melalui fitur chat pada sesi tanya jawab. Jika waktu mencukupi, bisa secara langsung yang akan diatur oleh moderator dengan raise hand terlebih dahulu. 4. Peserta wajib menjaga ketertiban dan hikmat selama kegiatan berlangsung. Dilarang menghidupkan sendiri audio, berteriak atau menyahut bertanya. 5. Menghadiri kegiatan webinar secara utuh dan diharapkan tidak meninggalkan tempat selama dari 10 menit. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap duduk dengan rapi dan tegak. Baik Bapak Ibu, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Syabu oleh Bapak Sulaiman Saleh Harahap Eskom. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para peserta, narasumber, dan panitia, serta Ananda yang ikut kembali pada siang hari ini hadir di ruang Zoom kita dalam rangka balik lagi meningkatkan kompetensi diri yang siang hari ini temanya itu bisnis kreatif yang populer. Bapak Ibu Ananda sekalian, media online saat ini itu sangat menjadi pasar yang sangat menjanjikan. Nah, sehingga ada beberapa peluang usaha yang muncul akibat kegiatan online ini. Nah, apa saja sih yang punya potensi untuk dibisnis kreatifkan
Nah, nanti narasumber lah yang membahas itu. Nah, yang intinya berusaha berbisnis atau berkreasi itu tidak ada cerita nanti, tidak ada cerita entar, tidak ada cerita tunggu tamat. Pada saat masih berstatus sekolah pun, prinsipnya bisa dilakukan, bisa dikerjakan kalau kita mau. Nah, tinggal dengan bisnis kreatif kita mengatur waktu, tempat dan seterusnya, termasuk produk apa yang mau kita jual. Kemudian keuntungannya satu lagi adalah sekalipun harga barang jauh lebih murah dibandingkan dengan ongkos kirim, nah selama pelanggan mau menanggung ongkos kirimnya, maka transaksi bisa dilanjutkan. Nah, sangat berbeda itu dengan mode transaksi yang lain. Makanya di transaksi online salah satu kelebihannya adalah itu. Barang yang ditawarkan, konsumennya ada, setuju harga, oke, ya ongkirnya juga sudah bisa ditetapkan, cocok, lanjut. Gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu biar lebih enak, biar lebih jelas, nanti kita tunggu penjelasan dari para narasumber. Nah, untuk hari ini, untuk kegiatan Semarak Sekansasi Abu edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, dengan ini resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya di hadapan kita bersama. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya menyapa para narasumber hebat kita. Narasumber pertama dengan Ibu Maharani SPD dengan materi cara memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Gimana kabarnya Ibu Irma Hairani? Baik, Bu. Baik, Ibu. Sudah siap Ibu berbagi ilmunya pada hari ini? Sudah. Baik. Ibu narasumber kedua dengan Ibu Mawaddah Nasution dengan materi strategi pemasaran bisnis kreatif di media sosial. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah, Ibu. Sudah siap berbagi ilmunya pada hari ini kan Bu? Insya Allah siap, Bu. Baik Bapak Ibu, jadi hadirin sekalian, kita nggak sabaran lagi nih untuk menyimak pemaparan materi dari para narasumber hebat kita. Jadi marilah kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber pertama kita pada hari ini, Ibu Irma Hairani. Kepada Ibu Irma Hairani, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ya, sehingga dapat berjumpa di pada siang hari berbahagia ini. Salam kepada junjungan kita Nabi besar Kepala Istana satu Siabu, sekolah peserta webinar yang hadir di siang hari ini.
perkenalkan dulu dari Asia dan instansi saya sekarang yaitu di SMK Negeri Satya. Tema yang akan saya bawakan hari ini yaitu cara memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini ada saya paparkan beberapa poin yaitu cara memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah. Yang pertama, slide yang pertama Bapak Ibu kita bisa sama-sama melihat yaitu temukan sweet spot produkmu. Di sini ada juga ada 3. Yang pertama keahlianmu, kemudian yang kedua tren pasar, kemudian yang ketiga nanti akan kita bahas lagi ya Bapak Ibu mengenai keahlian, tren pasar ataupun keunikan. Saya sedikit menjelaskan Bapak Ibu, memulai bisnis kerajinan adalah suatu langkah yang sangat potensial ya Bapak Ibu. Selain modal awal yang relatif fleksibel, bisnis ini karena produk tidak dibuat secara massal. Menulis kerajinan tangan Bu Irma itu bisa dicek dulu suaranya kok putus-putus ya? Koneksinya kayak mana? ringan Pak. Jadi silakan. Lanjut. Kita lanjut ya. Ibu. Kita lanjut ke agar siap kita praktikan ya pertama ditemukan Bu Irma izin. Bu Irma izin, coba videonya gambarnya dimatikan aja. Ibu pakai suara aja kalau memang jaringannya kurang ini karena penjelasan Ibu putus-putus jadi sayang. Kameranya dimatikan aja coba pakai audio ini. Udah. Begini Bapak. Nah, udah mendingan. Bukan slide-nya loh. Baik Bapak Ibu. Videonya Ibu yang dimatikan. Kameranya yang dimatikan. Kan jaringannya kurang bagus kan, putus-putus kan? Iya Pak. Ya, videonya coba dimatikan aja. Nah, tetap di-sharing, videonya dimatikan biar supaya mengurangi beban jaringannya. Biar suaranya nggak putus-putus. Ini percuma penjelasannya putus-putus. Gambar yang ditutup. Nah, udah lanjut. Ya udah lanjut.
Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Di sini tadi kita membahas tentang keahlian. Bagaimana Bapak Ibu yang dikatakan di sini dengan keahlian? Di sini yang pertama dengan yang kita pakai itu rajut, yaitu melilin matahari atau menjahit tas kain atau membuat perhiasan dari manik-manik. Kemudian yang kedua, di sini ada tren pasar. Maksudnya tren pasar di sini Bapak Ibu, apa yang sedang dikuasai atau dicari dan dibeli orang banyak atau yang sangat diinginkan orang pada saat ini. Kemudian yang ketiga, di sini ada keunikan. Keunikan ini bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Di sini keunikan ini adalah memiliki keunikan berarti kita tidak perlu dalam perang harga. Ketika bisnis kerajinan tangan kita memiliki keunikan, konsumen akan rela membayar lebih mahal karena mereka tahu nilai tersebut tidak bisa didapatkan di tempat lain. Selesai pada poin yang pertama, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Kita masuk kepada poin yang kedua, Bapak Ibu, untuk manajemen modal dan produksi skala kita harus kemudian caranya. Tahap yang pertama yaitu siapkan kreatif corner. Maksudnya Bapak Ibu, kita tidak usah menunggu ada medik kamar harus produksi tempat tapi akan membuat kita fokus. Dia kedua hemat. Di sini Bapak Ibu maksudnya kita jangan langsung membeli bahan baku grosiran atau karungan. Nah, kita sedang kemudian kita cukup nadu untuk membuat perabel atau contoh ya. Kemudian di harga kalau biasa, kemudian saya orangnya dari masa pendapat untungnya. Kemudian slide selanjutnya. Di sini ada branding minimalis
pada tahun ini, produk itu nilainya tinggi bukan hanya karena barangnya, tetapi karena estetiknya. Nah, inilah ya, ya, di situ kita bisa melihat atau ceria Bapak Ibu. Ini adalah kemas hal tapi di dalamnya kain kertas tisu. Kemudian kita kasih ucapan terima kasih yang kita tulis dengan tangan kita sendiri. Hal kecil ini bisa membuat si pembeli merasa dihargai ya Bapak Ibu, dan biasanya langsung membuat foto untuk dipamerkan ke Instagram atau ke dalam story mereka. Kemudian tahap selanjutnya, di sini ada pemasaran digital non rupiah. Pemasaran digital non rupiah. Dalam pemasaran digital non rupiah ini Bapak Ibu, di sini ada 3 poin. Yang pertama, video behind the scenes. Yang kedua, foto produk yang terang. Kemudian yang ketiga, marketplace lokal. Yang pertama yaitu ini contohnya kalau kita melihat video seseorang di media sosial, bagaimana membuat sesuatu, jika videonya itu menarik, pasti durasi kita untuk melihatnya pasti lama. Ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada poin yang kedua yaitu foto produk yang terang. Di sini maksudnya buatlah foto produk kita itu semenarik mungkin sehingga orang yang melihat akan senang untuk melihatnya. Kemudian berikanlah nama produk kita itu sesuai dengan apa yang mau kita pasarkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada marketplace lokal. Maksudnya Bapak Ibu, di sini kita membuka toko atau di Shopee atau di Tokopedia, kemudian kita memasang judul produk dengan kata kunci yang sering digunakan orang. Contohnya kado lilin aromaterapi custom. Kemudian poin selanjutnya, atasi mental blok pemula. Di sini Bapak Ibu sedikit, kalau kita berbicara mental, di sini kita berbicara tentang keberanian, percaya diri, tahan banting dan sebagainya. Maksudnya tahan banting di sini adalah persaingan harga. Karena dalam memasarkan suatu produk, kita akan menerima komentar yang positif maupun yang negatif. Kalau positif yang kita terima, alhamdulillah Bapak Ibu. Tetapi kalau negatif, kita akan memperbaiki atau membuat produk yang lebih bagus lagi.
Kemudian poin yang terakhir. Di sini pada poin yang terakhir ini ada action plan 7 hari ke depan. Di sini kita bisa memulai praktek membuat apa yang ingin kita buat dan apa yang ingin kita pasarkan. Yang pertama yaitu hari pertama dan kedua. Di sini kita membuat misalnya 3 sampel produk dan lengkap dengan foto yang bagus. Kemudian yang kedua, hari ketiga dan keempat, di sini kita membuat akun bisnis di Instagram ataupun di TikTok. Kemudian hari kelima sampai hari yang ketujuh, di sini kita menawarkan produk sampel kelima teman untuk mendapatkan testimoni yang jujur. Setelah itu, kalau memang produk kita ini bagus, sudah bisa kita pasarkan ya Bapak Ibu. Mari untuk selanjutnya. Selanjutnya moderator lain dong. Oh, sekian tutup aja. Kalimat naik. Sekian. Sekian dulu Bapak Ibu materi saya karena masih ada materi lagi dari Ibu narasumber yang kedua dan saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu narasumber pertama. Itulah tadi materi pertama kita. Yang mau bertanya ditahan dulu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti di akhir kita lakukan sesi tanya jawab. Marilah kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber kedua kita pada hari ini, Ibu Mawaddah Nasution, dengan tema Strategi Pemasaran Bisnis Kreatif di Media Sosial. Kepada Ibu Mawaddah, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi webinar pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Negeri 1 Siabu, itu Bapak Sulaiman Salih Harahap, selaku yang memfasilitasi webinar pada hari ini. Dan yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Nasution, asal instansi saya dari SMK Negeri 1 Siabu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ataupun menjelaskan materi webinar saya, yaitu strategi memasarkan bisnis kreatif di media sosial ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan materi, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu strategi pemasaran bisnis kreatif di media sosial. Nah, apa itu memasarkan bisnis kreatif di media sosial? Yaitu proses memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, membangun citra merek, dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, strategi ini berfokus pada pembuatan konten yang menarik, analisis audiens, dan optimalisasi algoritma untuk mendorong penjualan. Nah, Bapak Ibu pasti sering merasa, aduh, kok konten saya sepi ya, gitu kan Bapak Ibu? Atau algoritma konten Bapak itu
tayangannya itu sedikit, cuma segitu-gitu aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan membahas ataupun membongkar bersama gimana caranya untuk membuat medsos kita itu menjadi mesin pertumbuhan bisnis yang kreatif. Bukan cuma tempat buang-buang waktu kita aja ya Bapak Ibu. Kita kan selama ini kalau membuka media sosial itu cuma eh, buang-buang suntuk, buang-buang waktu kosong gitu ya kan Bapak Ibu. Kita buka TikTok, Instagram ataupun Facebook itu cuma untuk hiburan aja gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan bahas ataupun kita akan gunakan media sosial itu sebagai eh, pemasaran eh, ataupun untuk menjual produk kita ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah pondasi kehadiran merek. Nah, pertama, sebelum kita pusing memikirkan besok saya bikin konten apa ya Bapak Ibu, nah gitu kan. Nah, di sini kita harus paham dulu Bapak Ibu, apa itu pondasi. Nah, apa itu pondasi Bapak Ibu? Nah, di sini itu pondasi adalah eh, dasar bangunan yang kuat. Nah, jika tidak ada pondasi, maka bangunan itu akan mudah runtuh, gitu ya kan Bapak Ibu. Nah, diibaratkan sebuah rumah. Jika tidak ada pondasi rumah, maka tidak akan jadi itu sebuah rumah. Ataupun misalnya jadi itu sebuah rumah, maka bangunan itu ataupun rumah itu akan mudah roboh ataupun rusak. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, jadi di sini merek itu ataupun brand dari produk kita ataupun jualan kita itu adalah suatu pondasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa membuat merek kita itu mudah diketahui oleh konsumen? Nah, caranya itu adalah Bapak Ibu, yang pertama adalah target audience. Nah, kita kenali dulu target audience kita. Nah, bagaimana maksudnya itu target audience? Nah, Bapak Ibu, jangan bilang produk kita itu ataupun yang akan kita jual itu adalah untuk semua orang. Nah, bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Nah, kita itu buat tiruan profil pembeli ideal dulu ya. Bagaimana itu? Nah, kita dulu di situ. Nah, produk kita ini itu untuk yang usianya berapa gitu. Nah, yang nongkrongannya di mana, sukanya visual atau yang kayak gimana, dan masalah mereka itu masalah yang seperti apa yang akan kita selesaikan. Nah, dari situ kita akan bisa membuat brand ataupun merek dari produk kita. Kita kenali dulu target ataupun konsumen kita itu. Nah, yang kedua, pilih platform. Setiap platform punya karakter yang berbeda. Pilih yang paling sesuai dengan produk dan audiens Anda. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, kita itu jangan serakah Bapak Ibu. Kita ingin menggunakan semua media sosial. Seperti kita ingin menggunakan TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya itu untuk mempromosikan hasil produk kita itu. Nah, bukan begitu Bapak Ibu. Contohnya itu kan misalnya kita ingin mempromosikan hasil produk kita itu ke semua media sosial itu dengan tujuan agar produk kita itu banyak yang melihat, gitu kan maksud kita. Tapi ternyata bukan begitu Bapak Ibu. Nanti kalau kita mengupload ke semua media sosial tanpa pertimbangan, nanti ujung-ujungnya itu kita yang keteteran. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus bisa memilih
platform yang tepat gitu. Nah, misalnya kalau kita ataupun Bapak Ibu itu suka yang ke visual estetik atau yang video seru, maka bagusnya itu kita pasarkan produk kita itu ke akun media sosial yang Instagram ataupun TikTok gitu. Kan di situ itu banyak video-video seru yang kayak yang estetik, yang video seru, yang di Reels Instagram itu ya Bapak Ibu. Nah, jika jualan karya seni kita itu adalah jika produk kita itu yang akan kita pasarkan itu adalah bentuk karya seni, dekorasi atau kerajinan tangan, maka seharusnya itu kita menggunakan Pinterest ya Bapak Ibu ataupun Behance. Nah, kayak gitu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah optimasi profil. Foto profil jelas, bio yang menjelaskan nilai Anda, dan langsung ke toko atau maksudnya di sini, anggap saja profil kita itu, profil akun media sosial kita itu adalah sebuah etalase toko kita, Bapak Ibu. Nah, jadi gimana biar etalase kita itu ataupun akun kita itu mudah dikenali oleh konsumen kita, maka foto profil kita itu harus jelas. Nah, bio kita itu kan di akun media sosial itu kan ada itu bio gitu kan, biasanya itu di atas foto profil kita. Nah, jadi bio kita itu harus wajib menjelaskan solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Misalnya waktunya itu dalam durasi 5 detik dan pastikan link yang Bapak Ibu tautkan itu langsung ke media sosial yang akan dipromosikan. Nah, contohnya jangan bikin konsumen kita itu ribet. Contohnya kan ada itu kayak link gitu. Jika link itu diklik, maka dia akan menuju ke produk yang akan dibeli gitu. Kayak yang di Shopee Affiliate kan sering itu kita melihat di story Facebook para affiliate gitu kan Bapak Ibu, kalau kita biasa belanja online, ada di situ nanti di story Facebook para affiliate itu, kita klik nanti link itu, maka kita akan menuju ke etalase toko affiliate tersebut. Nah gitu, makanya kita jangan membuat ribet para konsumen kita agar nanti produk yang dibeli oleh konsumen itu langsung ke toko kita atau ke etalase kita. Nah, selanjutnya yaitu 4 pilar konten bisnis kreatif. Nah, kita masuk ke bagian isinya ya Bapak Ibu. Nah, isi konten adalah kunci utama bisnis kreatif. Nah, Bapak Ibu jangan cuma jualan terus ya Bapak Ibu. Misalnya kan kita ini kan memang tujuannya jualan gitu kan. Jadi kita jangan cuma jualan saja biar akun media sosial kita itu menarik bagi konsumen kita. Nah, jadi kalau nggak jualan harus ngapain lagi gitu kan Bapak Ibu? Nah, jadi selain kita mempromosikan ataupun mengupload jualan kita terus di media sosial, kita harus mengupload konten kita itu mengenai contohnya yang bermanfaat bagi konsumen kita. Contohnya, misalnya kita ini kan tadi pemateri pertama menjelaskan memulai bisnis kerajinan tangan kan. Nah, kita bikinlah contoh kerajinan tangannya itu adalah rajut, baju rajutan gitu. Nah, kita bikin konten mengenai cara mencuci
ataupun membersihkan rajut baju rajut agar tidak melar gitu kan. Nah, jadi kan di situ kita tidak berjualan, tidak mempromosikan jualan kita sebenarnya, tetapi kita kasih tutorial kepada konsumen kita itu bagaimana cara membersihkan ataupun mencuci baju rajutan itu. Yang misalnya orang tidak suka baju rajutan karena dia itu kalau misalnya saya cuci rajutan itu kan mudah rusak, mudah melar ya. Kalau dia sudah melihat konten kita mengenai cara mencuci yang tepat agar tidak melar baju rajutan itu, maka nanti dia akan berpikir lagi, oh kayak gini ya, agar baju rajutan itu tidak mudah melar gitu. Nah, otomatis kan dia akan terbuka lagi hatinya untuk membeli baju rajutan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana membuat konten yang menarik itu? Nah, di sini kita akan membahas 4 pilar konten untuk bisnis yang kreatif. Yang pertama itu adalah tips, yaitu tips, tutorial singkat atau proses kreatif di balik layar. Maksudnya Bapak Ibu, kita kasih tips ataupun tutorial singkat. Seperti yang kita bahas tadi. Seperti yang kita bahas tadi ya Bapak Ibu, yang baju rajutan itu bagaimana agar tidak melar gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan edukatif ini. Nah, yang kedua adalah inspiratif. Nah, bagaimana inspiratif ini Bapak Ibu? Nah, kita membuat konten bagaimana kita susah payahnya membuat baju rajutan itu di balik layar gitu. Kita lihatkan ataupun kita videokan bagaimana proses pembuatan rajutan itu. Kan membuat rajutan itu sebenarnya susah kan Ibu, makanya kalau misalnya kita jual baju rajutan itu akan bernilai mahal gitu karena prosesnya itu susah. Nah, gitu. Jadi kita perlihatkan kepada konsumen kita bagaimana susahnya membuat baju rajutan itu. Nanti kan dia lihat, oh memang berarti memang susah ya membuat baju rajutan itu gitu. Pantasan harganya mahal gitu. Nah, dia kan jadi nggak sok lagi dia melihat harga baju rajutan itu. Kok mahal baju rajutan? Padahal kan modelnya cuma seperti itu gitu kan. Jadi orang itu paham, oh kenapa mahal baju rajutan itu karena susah ya membuatnya. Nah gitu Bapak Ibu. Nah yang ketiga itu adalah interaktif. Kuis atau Q&A atau polling di story untuk meningkatkan interaksi. Nah, ajak konsumen kita itu berbicara Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengajak konsumen kita itu berbicara, padahal kan kita berjualan di media sosial gitu kan Bapak Ibu. Nah, caranya adalah di media sosial itu kan seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok, itu kan ada beberapa fitur gitu kan Bapak Ibu. Contohnya di Instagram. Nanti kan kalau misalnya kita mau membuat story ataupun tanda tambah di atas kan, nah di situ bakalan muncul fitur-fitur di Instagram itu. Nah biasanya di situ akan muncul uh, obrolan gitu. Nah di situ kita ajak konsumen kita itu untuk berbicara langsung dengan kita Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus mengajak berbicara langsung konsumen kita? Agar kita tahu sebenarnya mau konsumen kita ini seperti apa. Bukan cuma yang kita jual itu, yang kita jual ini pasti laku, pasti disukai oleh konsumen gitu kan. Nah, bagaimana kita harus mengetahui keinginan konsumen itu? Caranya seperti kita membuat fitur polling di akun media sosial kita. Nah, contohnya ya Bapak Ibu, kalau bagaimana contohnya kita mengajak konsumen itu berbicara langsung?
menggunakan fitur Instagram tadi. Kita buatlah di situ tulisannya. Bagusan rilis warna yang pastel atau yang bold nih untuk bulan depan. Nah, contohnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti di situ di fitur itu para konsumen kita itu akan mengklik yang kan nanti kita buat nanti di situ bagusan rilis warna pastel atau bold nih untuk bulan depan gitu kan. Nanti di bawahnya bakalan ada warna pastel, di bawahnya warna bold gitu. Nanti kita para konsumen ini akan mengklik kalau dia suka yang warna pastel, dia klik yang warna pastel. Kalau dia yang suka yang warna bold, dia klik yang bold. Nah, nanti kita sebagai yang punya akun akan melihat hasil presentasi para konsumen ini suka yang mana, yang warna pastel atau yang bold. Nah, dari situ kita akan melihat ataupun mengetahui keinginan konsumen kita itu yang seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat itu adalah promosi. Nah, di promosi ini kita bakalan berjualan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Nah, tampilkan produk kita itu secara dekat. Misalnya kita mau membuat konten jualan kita ini untuk main videonya kan Bapak Ibu. Nah, untuk main videonya ini kita aturlah cara dekat. Nah, untuk apa? Untuk nanti para konsumen itu jelas melihat produk yang akan kita jual. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jangan nanti kita membuat video itu dari jauh. Nah, nanti para konsumen itu tidak akan melihat ataupun bakalan susah ataupun tidak menarik melihat jualan kita itu ataupun produk kita itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu adalah ulasan jujur dari pelanggan juga perlu ditampilkan di akun media sosial kita Bapak Ibu. Contohnya, kan pasti ada nanti itu yang membeli produk kita. Nah, nanti yang membeli produk kita itu kan bakalan ada komentarnya di situ ataupun ulasannya. Nah, kita tampilkan untuk mempromosikan barang kita ini kan kita membuat konten itu. Kita tampilkan komentar-komentar yang sudah pernah membeli produk kita itu. Nah, selain kita membuat testimoni ataupun menampilkan ulasan dari konsumen, kita juga perlu membuat uh, harga promo secara terbatas, yaitu untuk menarik pelanggan Bapak Ibu. Nah, nanti kan kalau misalnya kita membuat promo, misalnya lah pas di besok, misalnya tanggal besok kan, tanggal 6 gitu kan, tanggal 6 bulan 6. Nah, di situ kita berinisiatif untuk membuat promo, agar nanti para konsumen ini berniat untuk membeli barang kita ataupun produk kita, Bapak Ibu. Tapi jangan keseringan kita membuat promo, Bapak Ibu. Nantinya kalau kita keseringan membuat promo, memang produk kita ini banyak persentasinya semakin meningkat, tetapi keuntungan kita itu tidak ada, malah merugi kalau kita membuat promo terus ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus membuat promo itu secara terbatas. Nah, kombinasikan cara jualan yang halus dan belak-belakan. Yang selanjutnya adalah taktik optimalisasi format konten. Nah, gimana cara kita ngakalin algoritma agar konten kita itu bisa tersebar luas, Bapak Ibu? Nah, kita akan menggunakan cara ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah video pendek bentuk Reels ataupun TikTok. Nah, mainkan video pendek. Biasanya kalau kita menggunakan video pendek ini, kita biasa upload di
Instagram ataupun TikTok kan Bapak Ibu, ataupun di Facebook Reels. Kan di Facebook juga sudah ada Reels-nya kan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya video-video pendek itu kita uploadnya di situ ya Bapak Ibu. Nah, Reels ini ibarat jalan pintas buat dapatin penonton baru yang belum memfollow kita. Caranya itu bagaimana? Kita akan membuat video yang berdurasi 15 ataupun 30 detik, tetapi menggunakan video yang bagus, kameranya jernih, yang estetik, nah, gitu ya Bapak Ibu. Dan videonya itu juga harus yang menghibur gitu. Nah, inti dari video kita itu juga harus to the point, jangan membahas yang lain-lain gitu, biar nanti video kita itu langsung ditangkap oleh konsumen kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah visual berkualitas tinggi. Nah, maksudnya itu gimana Bapak Ibu? Karena kita itu bergerak di industri kreatif, maka standar visual kita itu juga harus yang tinggi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana? Nah, pastikan foto atau video itu tidak buram dan pencahayaannya bagus. Nah, cukup manfaatkan cahaya matahari. Kalau misalnya kita mau membuat video kan, kalau misalnya kita di dalam ruangan, kita cukup memanfaatkan cahaya matahari di dekat jendela agar nanti kan video yang kita videokan itu jernih, cerah gitu, Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mempunyai modal yang lebih atau kita ingin video kita itu lebih jelas, maka kita membeli ataupun memakai yang namanya itu kan ada apa namanya itu Bapak Ibu tripod yang memakai cahaya gitu kan. Nah, pakai saja itu Bapak Ibu. Misalnya kalau di ruangan kita itu tidak ada jendela yang bagus gitu untuk pencahayaannya. Nah, yang ketiga itu adalah storytelling di caption. Nah, maksudnya jangan cuma nulis, misalnya kan kita mau mengupload produk kita ini ataupun video yang akan kita upload ini, kita cuma bikin captionnya itu ready stock, nah gitu. Misalnya kita cuma bikin kayak gitu. Nah, nanti dari caption itu juga para konsumen kita itu tidak akan tertarik untuk membeli produk kita itu. Bagaimana jadinya kalau bukan cuma ready stock atau minat DM gitu. Nah, nanti para konsumen kita itu menilai kita itu ini nggak niat ini jualannya gitu kan Bapak Ibu. Nah, bagaimana berarti untuk membuat caption yang menarik? Yaitu dengan ceritain kisah unik di balik pembuatan sebuah produk Bapak Ibu itu. Seperti yang kita jelaskan tadi kan, tetapi dia itu to the point gitu. Walaupun kita menceritakan susah payahnya membuat rajut yang tadi kan, tapi to the point gitu, singkat tapi menarik gitu Bapak Ibu. Caption itu bercerita terbukti menaikkan interaksi penjualan kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah konsistensi PS frekuensi. Nah, nggak perlu maksa untuk mengupload video itu setiap hari. Kalau akhirnya nanti kualitasnya itu jelek. Nah, kita kan sebenarnya kalau mengupload video itu kan harus konsisten setiap hari. Tetapi karena kita mengejar untuk membuat konten ini, kita cuma asal-asalan membuat konten itu. Nah, itu tidak bagus Bapak Ibu. Lebih baik kita membuat jadwal untuk mengupload video itu, misalnya dalam seminggu itu 3 kali. Nah,
tetapi waktunya itu harus konsisten. Lebih baik seperti itu daripada mengupload video setiap hari tapi kualitasnya tidak bagus. Nah, lebih baik seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya membangun komunitas dan interaksi. Ingat ya Bapak Ibu, yang namanya media sosial itu kita harus bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan konsumen ataupun dengan orang lain. Agar nanti akun kita itu mudah dijangkau oleh orang lain ataupun agar lebih mudah ditangkap oleh algoritma media sosial. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, karena akun media sosial itu bukan cuma untuk satu arah, tetapi itu untuk dua arah ya Bapak Ibu. Nah, karena media sosial itu adalah tempat berkomunikasi dua arah, bukan cuma satu arah tadi, maka bagaimana caranya kita untuk membuat percakapan kita itu dengan para konsumen kita itu melakukan dua arah? Maka yang pertama adalah balas komentar dan pesan. Nah, kalau kita memang niat berjualan di media sosial, kita tidak boleh malas membalas pesan dari konsumen kita. Berarti kita harus standby memegang akun media sosial kita itu. Misalnya, konsumen itu memberi kita pesan itu di jam 3. Nanti kita balas baru jam 7. Nanti berarti minat konsumen kita itu sudah hilang lagi Bapak Ibu. Udah lupa dia suka dengan produk kita itu. Nah, makanya kita perlu membalas komentar dan pesan. Yang kedua itu adalah manfaatkan UGC. Nah, UGC ini adalah User Generated Content. Nah, kalau ada pembeli yang story in produk kita, seperti yang saya bilang tadi kan, komentar konsumen itu adalah bentuk sebuah peluang untuk kita untuk menarik konsumen lain gitu kan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau ada pembeli yang story in produk kita, kita langsung repost. Kita ucapkan terima kasih kepada misalnya akun yang mana lah, kita ucapkan terima kasih yang tulus kepada akun tersebut karena sudah bersedia untuk men-storyin ataupun membuat testimoni dari produk kita tersebut Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah kolaborasi. Nah, yang dimaksud dengan kolaborasi ini adalah kerjasama. Nah, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain agar produk kita ini lebih dikenal para konsumen? Maka caranya kita harus mencari kreator-kreator yang terkenal agar mau mempromosikan produk kita itu, Bapak Ibu. Nah, nanti kan kalau kita sudah bekerja sama dengan kreator tersebut ataupun influencer tersebut, maka kreator itu kan followersnya itu kan banyak dan algoritmanya itu sudah luas. Nah, jika dia nanti membuatkan video dari akunnya, membuat video dari produk kita itu dari akunnya, maka produk kita itu akan dilihat oleh banyak orang karena algoritmanya itu sudah luas kan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis metrik dan breakdown. Nah, langkah berikutnya itu kita harus main data
supaya tahu strategi kita itu berhasil atau tidak. Jangan cuma kita tebak-tebakan, oh, bulan ini penghasilan saya lebih banyak ataupun meningkat dibanding bulan yang lalu. Tidak ya Bapak Ibu, kita harus gunakan data yang valid untuk melihat apakah sebenarnya penjualan kita pada bulan ini meningkat dibanding bulan yang lalu gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui apakah bulan ini meningkat dibanding bulan yang lalu? Nah, caranya itu adalah jangkauannya. Kita tengok jangkauannya Bapak Ibu, yaitu cek fitur insight ataupun analitik di akun media sosial kita itu. Kan setiap kita mengupload video ataupun konten, kan di situ nanti bakalan terlihat itu berapa tayangan, berapa yang membeli produk kita. Nah, dari situ itu nanti kita bakalan melihat. Jadi kita data setiap kita membuat konten, kita lihat di situ tayangannya semakin meningkat atau menurun setiap waktunya. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah interaksi. Mengukur like, komentar, dan share. Nah, kita lihat setiap konten yang kita upload itu, like-nya ataupun komentarnya ataupun share-nya itu semakin hari semakin meningkat atau tidak gitu. Nah, yang ketiga adalah konversi. Melacak konversi penjualan. Selanjutnya itu adalah agar produk kita itu lebih banyak ataupun lebih luas jangkauannya, maka kita akan membuat iklan ataupun ads untuk konten kita tersebut. Misalnya, kan iklan ini sebenarnya fitur ads ini ataupun iklan ini berbayar gitu kan. Kalau misalnya kita mempunyai budget yang lebih, maka kita menggunakan fitur ads ADS itu tulisannya kan di akun media sosial kita Bapak Ibu. Iklan ini nggak harus mahal Bapak Ibu, nggak harus ratusan ribu, jutaan ribu, nggak kayak gitu Bapak Ibu. Di harga 20 ribuan, 15 ribuan sebenarnya itu ada Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki budget lebih, maka sebaiknya kita menggunakan ads ataupun iklan untuk akun media sosial kita. Selanjutnya itu adalah aksi nyata setelah webinar ini. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, setelah saya sebagai narasumber memaparkan materi strategi penjualan di media sosial ini, maka saya harap jangan cuma berhenti di sini saja Bapak Ibu. Ilmu yang saya berikan ini ataupun materi yang saya jelaskan ini. Nah, di sini saya sebagai narasumber berharap Bapak Ibu itu melakukan 3 hal dalam 1 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, yaitu Bapak Ibu membuat audit akun. Nah, bagaimana caranya membuat audit akun itu? Contohnya, kita kan di sini Bapak Ibu pasti memiliki akun media sosial kan Ibu. Nah, kita melihat akun media sosial kita itu. Akun media sosial kita itu sudah rapi atau belum? Misalnya kan kita mau berjualan nih. Seperti yang tadi kan kita harus menentukan satu produk brand atau merek di akun media sosial kita. Jangan menjual semua barang. Misalnya kita menjual kosmetik, kita menjual baju, kita menjual alat-alat rumah tangga. Nah, bukan begitu tadi kan Bapak Ibu. Kita harus menentukan apa brand kita, apa merek yang harus kita jual. Nah, di sini saya harap Bapak Ibu melihat akun media sosialnya Bapak Ibu
apakah sudah rapi akun media sosial Bapak Ibu itu untuk menjual apa gitu. Contohnya kita mau menjual kosmetik, ya udah kita fokuskan aja untuk menjual kosmetik gitu. Nah, yang kedua itu adalah membuat kalender konten. Nah, di sini kita rencanakan konten kita itu selama 7 hari ke depan menggunakan 4 pilar yang kita jelaskan tadi, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah evaluasi rutin. Nah, pilihlah salah satu, misalnya di hari Minggu, kita mengupload konten ataupun video yang menjual produk kita. Nah, di hari itu kita melihat grafik peningkatan penjualan kita itu meningkat atau tidak, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu siap meretas algoritma. Nah, seperti yang saya bilang, kunci sukses di media sosial itu bukan tentang viral sekali, tetapi harus konsisten dan koneksi dan strategi yang terus selalu dievaluasi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi, yaitu adalah kenali audiens, buat konten yang bermakna, bangun komunitas, dan evaluasi dan tumbuh. Nah, Bapak Ibu, mungkin itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Mawaddah. Itulah tadi materi kedua kita, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini kami batasi sampai 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sudah ada yang masuk di kolom chat. Yang pertama ada dari Ibu Elida Hepni. Pertanyaannya untuk narasumber pertama. Dalam rangka mengelola keuangan bisnis kerajinan tangan, dalam mengelola keuangan bisnis kerajinan tangan di rumah yang baru dirintis, tindakan apa yang paling disarankan untuk menjaga kesehatan finansial usaha Anda? Ini pertanyaannya untuk Ibu narasumber pertama. Gimana Bu? Dijawab dulu atau dipending dulu Bu? Dijawab saja Ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih kepada Ibu moderator. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Elida Hepni. Dalam mengelola keuangan bisnis kerajinan rumah tindakan apa yang paling disarankan untuk menjaga kesehatan finansial usaha Anda? Dia Ibu Elida, keuangan antara pribadi dan uang bisnis sangat sejak awal usaha kita. Hal ini mempermudah arus kas, hasilkan serta mencegah uang modal terpakai keperluan pribadi yang tidak direncanakan. Buat rekening bank terpisah khusus untuk bisnis dan mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun. Saya kembalikan ke moderator ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari Ibu Elida. Mudah-mudahan Ibu Elida berhasil dengan jawaban Ibu Maharani ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini kayaknya datang dari Ibu Eni ya. Ditunjukkan juga ketika kita medis dengan tangan dari langsung
Kepada Ibu Moderator, agar dihidupkan speakernya, mic-nya Bu. Oke. Tadi terima kasih untuk Ibu Elida Hepni yang sudah mengasih pertanyaan. Sekarang ada Ibu Yeni juga yang pertanyaannya ditujukan untuk Ibu narasumber pertama. Pertanyaannya, ketika kita akan memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah, langkah awal apa yang paling krusial untuk dilakukan sebelum Anda mulai memproduksi barang dalam jumlah besar? Ya, tolong Bu dijawab untuk Ibu narasumber pertama, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni ya. Pertanyaan dari Ibu Yeni, ketika kita akan memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah, langkah awal apa yang paling krusial untuk dilakukan sebelum Anda mulai memproduksi barang dalam jumlah yang besar? Saya jelaskan sedikit ya Ibu. Sebelum kita menginvestasikan banyak waktu dan modal untuk memproduksi barang, sangat penting untuk mengetahui siapa yang akan membeli produk kita, ya Ibu. Dan apa yang membuat kerajinan tangan kita berbeda atau lebih subur dari pesaing yang lainnya. Jadi jawabannya Ibu, yang pertama kita melakukan riset pasar untuk menentukan target konsumen dan keunikan dari produk kita sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Gimana Ibu Yeni? Sudah puas dengan jawab narasumber pertama, Bu? Sudah Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik Ibu. Mic-nya di-unmute dulu Saya itu, Li. lihat ada lagi pertanyaan di kolom chat untuk Ibu narasumber kedua. Pertanyaannya datang dari Ibu Wintasari Rizky. Lihat yang Bu narasumber kedua pertanyaannya. Mana yang lebih penting dalam strategi konten? Mic-nya Bu. Diunggah setiap hari atau kualitas konten yang tinggi tapi jarang unggah. Jadi gimana Bu? Apa jawabannya Bu untuk Ibu narasumber kedua? Baik, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Ibu Winda Rizky, Ibu Moderator. Pertanyaan dari Ibu Winda Rizky, mana yang lebih penting dalam strategi konten? Konsistensi mengunggah setiap hari atau kualitas konten yang tinggi tapi jarang diunggah? Gitu kan Ibu? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di materi, Ibu, bahwasanya sebenarnya kalau hasil konten kita itu atau video kita itu kualitasnya tinggi atau kualitasnya baik, sebenarnya lebih bagus mengunggah setiap hari. Tetapi jika konten kita itu ataupun video kita itu kualitasnya tidak bagus, lebih baik kita mengupload ataupun mengunggah konten kita itu misalnya 3 kali dalam seminggu, tapi konsisten. Tetapi dengan menggunakan konten itu atau video itu menggunakan kualitas yang tinggi, gitu Ibu. Berarti lebih baik kita mengunggah konten kita itu atau video kita itu jarang, tetapi konsisten. Seperti 3 kali dalam seminggu dibanding kita mengupload setiap hari atau mengunggah setiap hari, tetapi kualitas video kita itu tidak bagus gitu. Itu jawaban saya, Ibu Moderator. Saya kembalikan. Tadi jawaban dari pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan Ibu puas dengan jawaban dari Ibu narasumber kedua.
Bapak Kepala Sekolah, ada yang mau ditambahi Pak dari jawaban Ibu narasumber pertama dan narasumber kedua Pak? Lanjut, lanjut. Lanjut Pak, oke. Mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab. Karena waktu yang membatasi, maka marilah kita lanjut ke acara selanjutnya. Sekarang untuk acara selanjutnya kita closing statement ya. Kepada Ibu narasumber pertama dan narasumber kedua akan memberikan statement close-nya. Dipersilakan untuk Ibu narasumber pertama. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Uh, uh, yang pembahasan kita yang tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi cara memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah. Memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah tidak selalu membutuhkan modal yang besar ya Bapak Ibu, melainkan kombinasi antara kreativitas, manajemen keuangan yang sehat, dan pemasaran digital yang tepat. Mulailah dari skala kecil, jaga kualitas, dan manfaatkan media sosial secara maksimal untuk menjangkau pasar yang luas. Demikian saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu narasumber pertama, kepada Ibu narasumber kedua agar memberikan statement close-nya, dan persilakan Ibu narasumber kedua. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya membuat closing statement dari materi yang sudah kita jabarkan ataupun yang sudah kita jelaskan tadi. Saya mengambil kesimpulan bahwa media sosial itu adalah jembatan paling efektif antara bisnis dan konsumen di era digital. Nah, dengan strategi yang tepat, fokus pada kualitas konten, interaksi dua arah, dan konsistensi, kita tidak hanya sekedar menjual, tetapi juga membangun komunitas pelanggan yang loyal. Nah, itu dari saya, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Narasumber kedua, hadirin sekalian, sesuai dengan webinar kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa cara memulai bisnis kerajinan tangan dari rumah tidak selamanya membutuhkan modal yang besar, melainkan kombinasi antara kreativitas, manajemen keuangan yang sehat, dan pemasaran digital yang tepat. Jadi, Bapak Ibu, itulah tadi kesimpulan dari webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absen untuk Zoom kita pada hari ini, karena linknya sudah tersedia Bapak Ibu ya. Jangan lupa mengisi link absennya Bapak Ibu. Sekarang kita lakukan untuk foto bersama. Diharapkan kepada Bapak Ibu agar menghidupkan video masing-masing. Kita lakukan foto bersama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Baik, karena acara kita telah selesai dengan mengucapkan Alhamdulillah, kegiatan webinar hari ini kita tutup. Sampai ketemu di kegiatan webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.